Halo teman-teman catatan harian kuliah, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas topik mengenai salah satu asesmen pada bayi baru lahir. Nah, apa itu? Perbedaan suasana pada rahim dan di luar rahim ibu menjadikan bayi baru lahir memerlukan adaptasi yang cepat. Hal tersebut juga akan mempengaruhi kondisi fisiologis bayi. Nah, untuk itu, dokter atau bidan penolong persalinan akan melakukan beberapa pengkajian untuk menilai kondisi klinis pada bayi baru lahir. Penilaian ini sering disebut dengan Apgar Score. Lalu, apa itu Apgar Score? Apgar Score merupakan salah satu pemeriksaan fisik yang dilakukan segera pada bayi baru lahir. Pemeriksaan ini dikembangkan oleh ahli anestesiologi dari Columbia University Amerika Serikat, yaitu Dr. Virginia Apgar. Apa saja yang menjadi komponen penilaian? Apgar sendiri merupakan suatu singkatan huruf depan dari komponen pemeriksaan fisik ini, yaitu A. Appearance atau warna kulit, kemudian P. Pulse atau heart rate, denyut jantung bayi, G. Grimace atau refleks, kemudian A lagi, activity, tonus otot, dan terakhir R, respiration atau usaha untuk bernafas. Penilaian ini dilakukan segera setelah bayi lahir pada menit pertama dan kemudian dilakukan kembali pada 5 menit berikutnya. Apabila penilaian kurang dari 7, maka penilaian dilakukan kembali tiap 5 menit berikutnya hingga 20 menit ke depannya. Tujuan pemeriksaan ini pun sangat penting, yaitu untuk melihat ada atau tidaknya depresi neonatal dan apakah ada atau tidaknya gangguan hemodinamik. Bagaimana cara penilaian dan interpretasinya? Mari kita simak bersama. Untuk penilaiannya, di sini telah tergambarkan dalam tabel. Nah, tabel ini berisi mengenai komponen dari Apgar Score, kemudian nilai pada tiap komponen yang bisa dikaji. Untuk tiap komponen, yang pertama appearance atau warna kulit bayi. Di sini range-nya teman-teman bisa memberikan nilai 0 hingga 2. Semakin rendah nilai menggambarkan kondisi klinis bayi itu semakin rendah. Nah, di sini misalkan untuk appearance pada skala 0 atau nilai 0 menggambarkan kondisi klinis bayi bisa dilihat untuk warna kulitnya biru atau pucat. Kemudian untuk nilai 1 atau skala 1 di sini apabila tubuh bayi berwarna merah muda serta ekstremitasnya ini berwarna sedikit kebiruan atau kebiruan. Nah, untuk range 2 atau nilai 2 di sini untuk keseluruhan tubuh dari bayi baru lahir berwarna merah atau merah muda. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang teman-teman kaji dan teman-teman lihat. Apakah dia sesuai dengan nilai 0, 1, atau 2. Kemudian, untuk pengkajian yang kedua, yaitu pada komponen pulse atau heart rate, yaitu mengukur denyut jantung bayi baru lahir. Untuk nilainya, di sini
ada range 0 sampai dengan 2, sama seperti sebelumnya. Nah, untuk nilai 0 sendiri, di sini tidak ada denyut jantung bayi. Kemudian, untuk nilai 1, di sini untuk denyut jantung bayi baru lahir kurang dari 100 kali per menit. Dan nilai 2, di sini denyut jantung bayi baru lahir bernilai 100 kali per menit, lebih dari 100 kali per menit. Nah, teman-teman juga bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang teman-teman kaji. Kemudian, untuk komponen berikutnya yaitu pengkajian Grimmage atau refleks. Nah, untuk refleks ini sendiri nilainya sama, yaitu range 0, 1, hingga 2. Nah, untuk nilai 0 sendiri di sini bayi baru lahir tidak menunjukkan respon sama sekali. Kemudian, untuk nilai 1, di sini ada gerakan sedikit saat diberikan stimulasi. Dan untuk nilai 2, yaitu adanya refleks untuk menangis, batuk, atau bersin. Nah, untuk pengkajian berikutnya yaitu komponen pada activity. Activity ini berkisar tentang tonus otot atau kekuatan otot pada bayi baru lahir. Untuk nilainya sama, range-nya 0, 1, dan 2. Kemudian di sini untuk nilai 0 sendiri pada tonus otot hilang atau tidak ada aktivitas sama sekali. Kemudian untuk nilai 1 di sini terdapat gerakan namun lemah. Dan nilai 2, di sini bayi baru lahir cenderung aktif. Nah, untuk komponen berikutnya yaitu komponen respirasi atau usaha untuk bernafas, dinilai dari respiration rate serta aktivitas untuk bernafas. Nah, untuk nilainya sendiri sama dengan komponen yang sebelumnya, yaitu pada range 0 sampai dengan 2. Di mana nilai 0 sendiri di sini bayi baru lahir tidak menunjukkan aktivitas untuk bernafas. Kemudian, untuk nilai 1, di sini bayi bernafas namun pelan dan tidak teratur dan terkesan terengap-engap. Kemudian, untuk range nilai 2, di sini untuk usaha nafas menunjukkan bayi menangis kuat. Baik teman-teman, itu tadi untuk komponen serta nilai yang bisa disesuaikan dengan kondisi klinis bayi baru lahir sesuai dengan pengkajian yang teman-teman dapatkan. Nah, untuk interpretasinya di sini, setelah teman-teman mengkaji keseluruhan komponen dan nilai komponen-komponen pada Apgar Score, teman-teman bisa menjumlahkan keseluruhan nilai komponen tersebut. Tentunya sesuai dengan kondisi klinis dari bayi baru lahir tersebut. Nah, untuk interpretasinya sendiri, di sini ada beberapa range yang menunjukkan kondisi klinis dari bayi baru lahir tersebut. Nah, untuk range-nya di sini, ketika jumlahnya 7 hingga 10, itu berarti meyakinkan atau kondisi klinis dari bayi baru lahir terkesan baik dan normal. Kemudian, jika nilai jumlah dari komponen yang telah dikaji oleh teman-teman menunjukkan nilai 4 sampai dengan 6, berarti di sini menunjukkan kondisi klinis dari bayi baru lahir terkesan abnormal sedang. Kemudian, apabila jumlah nilai skor Apgar di sini 0 sampai dengan 3 menunjukkan kondisi klinis dari bayi baru lahir tersebut adalah rendah. Nah, teman-teman, Apgar Score sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama, usia kehamilan ibu. Kemudian, pengobatan yang telah dijalani ibu selama proses kehamilan. Kemudian, resusitasi pada neonatus atau bayi baru lahir. Dan yang keempat, kondisi kardiorespirasi pada bayi baru lahir. Dan yang kelima, kondisi neurologis dari bayi baru lahir itu sendiri.
Nah, teman-teman, sekian penjelasan singkat terkait dengan penilaian APGAR. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian tersebut dapat dijadikan bahan edukasi untuk ibu hamil, agar ibu hamil selalu menjaga kesehatan diri dan buah kehamilannya. Oke, salam catatan harian kuliah. Sampai jumpa di lain kesempatan dan video yang lainnya. Terima kasih.